Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara. Di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita dengarkan hari ini adalah bagian dari khotbah Simon Petrus, murid Yesus Kristus yang pernah menyangkal dia sebanyak 3 kali. Kini dia menjadi tampil sebagai orang yang berani untuk menyuarakan perihal tentang Kristus. Ia menjadi saksi sebagaimana Yesus Kristus berkata, ketika kamu telah menerima Roh Kudus, maka ia akan bersaksi tentang aku. Dan disinilah letak berangkatnya Simon Petrus menjadi saksi bagi semua orang yang ada di tempat itu. Kita mengetahui bahwa ada 17 suku bangsa yang hadir di tempat itu, sehingga mereka mendengarkan murid-murid Yesus Kristus berbicara sebagaimana mereka memiliki bahasa mereka sendiri. Mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Simon Petrus, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang menarik, bahwa ketika pencurahan Roh Kudus itu bisa dinyatakan kepada murid-murid Yesus Kristus itu, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk titik berangkat gereja mula-mula. Mengapa ini menjadi penting, saudara? Karena ternyata 3.000 orang di perjanjian lama ketika Musa datang membawa hukum Taurat, ketika turun dari gunung Sinai, 3.000 menjadi mati karena keberadaan mereka yang ada di tempat itu telah berubah. Mereka menjadi orang yang menyembah berhala, sehingga terjadilah sebagaimana perintah Musa dan 3.000 orang mati. Dan dalam tradisi imamat bahwa mereka memiliki hari ke-50 yakni 7 minggu sebagai pesta panen yang luar biasa, dan itu menjadi festival yang besar sebagaimana terjadi di Yerusalem. Dan mereka datang ke tempat itu, dan pada hari di mana pencurahan Roh Kudus itu yang terjadi bukan lagi panen dalam hal tumbuh-tumbuhan, tetapi panen sebagaimana buah sulung dari pelayanan. Ketika Simon Petrus berkhotbah, 3.000 orang menjadi bertobat. Ini menjadi hal yang sangat penting. Mengapa ini menjadi penting bagi kita, saudaraku? Karena ternyata tidak semua lidah mampu mengucapkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Simon Petrus sendiri ketika ia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata, engkau berbahagia karena yang mengatakannya bukan darah dan daging, tetapi Bapa-Ku yang di surga lah yang menyatakannya kepadamu. Ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu Roh Kuduslah yang bersaksi kepada kita. Itulah yang membawa kita kepada kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang menghiburkan kita. Dulunya aku adalah orang yang berdosa, aku dapatkan penghiburan di dalam Kristus, sehingga keselamatan jiwaku ada padanya. Sehingga dalam nats ini dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah hanya berseru kepada nama Tuhan diselamatkan? Yesus Kristus sendiri berkata, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Apa kehendak Bapa yang disampaikan oleh Simon Petrus dalam hal ini? Kehendak Bapa yang dikatakan dalam hal ini, yang mengutip dari kitab Yoel dan mengutip dari kitab yang dimana Daud menyatakannya. Dari kitab Yoel, bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka mereka akan bernubuat. Perempuan akan bernubuat, anak-anak bernubuat,
teruna-teruna mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Artinya inilah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus Kristus. Dan kemudian ia merujuk kepada Daud, bahwa Kristus yang disalibkan itulah yang telah dipesankan kepada Daud, bahwa di bawah kaki Kristuslah semuanya akan bertunduk lutut. Artinya tidak ada kuasa yang tidak tunduk kepada Yesus Kristus. Semuanya telah berada di bawah kakinya dan telah tunduk kepada Kristus. Bahkan maut sendiri telah dikalahkannya. Sehingga ketika kita mengaku dan berseru kepada nama Tuhan, kita diselamatkan. Inilah ketika kita menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya kepadanya dan beriman, karena kita telah mengetahui jaminan keselamatan itu telah ada pada kita. Dan Roh Kudus yang kita terima itu adalah Roh pemberi hidup. Dan kita telah menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati saudara dan menguatkan saudara untuk menjalani kehidupan ini, mengaku sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saudara apapun yang terjadi, karena kita telah mengetahui kepastian jiwa kita dan kehidupan yang kekal ada padanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami dapat bernubuat, sehingga kami dapat menyatakan maksud Tuhan. Dan itu telah dinyatakan oleh Simon Petrus dalam khotbah pertama. Terimalah Tuhan kami yang telah datang ke hadapan-Mu di dalam darah yang suci itu, darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya ketika kami telah berseru, maka disitulah kami menghidupi seruan kami. Engkau telah menyatakannya, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan daripadanya lah kami datang kepada Bapa. Terimalah kami ini Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.